Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 11 SMK Al-Karimiyah. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh virtual matematika kelas 11 1 dan kelas 11 2. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat di rumah, dan pada pagi ini kita akan belajar untuk melanjutkan materi kita minggu kemarin. Jadi kita akan belajar tentang cara mengukur jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan jarak titik ke jam. Baik, Bapak akan kita akan share materi kita pada pagi hari ini. Jadi ini anak-anak sekalian, seperti yang kalian lihat di monitor terkait materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini tentang jarak titik, garis, dan bidang pada dimensi 3. Kemudian yang pertama kita lihat, kalian bisa lihat di screen-nya. Jadi Bapak perbesar dulu. Bentar, biar lebih jelas. Oke. Yang pertama, jarak titik ke titik. Ya, jarak titik ke titik itu kalau Bapak definisikan itu panjang, sebagai panjang ruas garis yang menghubungkan titik yang pangkal dengan titik yang ujung. Jadi kalau kita suruh menghitung jarak titik A ke titik B, jadi kita akan definisikan jarak itu sebagai panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B, ke titik pangkal ke titik ujung. Kemudian kalau kita lihat segitiga siku-siku, Bapak gambarkan dulu. Jadi kalau ini segitiga siku-siku ya, dimana ini adalah titik A, kemudian ini titik B, dan ini titik C. Jadi ini titik A, titik B, titik C. Di mana titik-titik ini kalau ditanya berapa jarak titik A ke titik B, atau berapa jarak titik B ke titik C, atau jarak titik C ke titik A, maka di sini untuk segitiga siku-siku ini berlaku hukum teorema Pythagoras, di mana sisi ya panjang sisi yang miring ini ya, kuadrat dari panjang sisi yang miring ini sama dengan penjumlahan kuadrat sisi tegak BC ditambah sisi tidur atau AC. Sehingga kalau Bapak gambarkan ya, ini di garis yang ada di depan sudut C ini Bapak beri simbol garis C ya. Yang ini garis B, yang ini garis A. Jadi di Pythagoras berlaku ini. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C itu adalah sisi miringnya, kemudian A itu adalah sisi tegaknya, dan B itu adalah sisi yang tidur, di mana A dan B itu adalah sisi yang saling tegak lurus. Ini contoh soalnya ya. Diketahui kubus ABCD IFGH jika titik P berada di
jarak antara titik A dan titik B adalah, Bapak berbesar dulu biar gambarnya lebih kelihatan. Ini. Jadi kubus sisinya 6. Sisi-sisinya 6 cm. Misalnya 6 cm, 6 cm, 6 cm dan seterusnya. Kemudian ada titik P, ini titik P yang ada di tengah-tengah garis BF. Berarti titik P ini ada di tengah-tengah, sehingga kita bisa menghitung atau menentukan panjang BP, B ke P atau F ke P itu berapa? Ya, sama dengan 3 cm. Kenapa 3 cm? Karena BF itu 6 cm, kemudian separuhnya 6 cm itu adalah 3 cm. Ini 3 cm ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini membentuk segitiga siku-siku, di mana AB itu 6 cm, kemudian BB-nya 3 cm. Pertanyaannya adalah jarak antara titik A dan titik B. Nah, kalau ditanya jarak antara titik A ke titik B, kalau Bapak gambarkan lagi ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi ini A, ini B, ini B, di mana AB itu 6 cm, 6 cm, kemudian yang BB itu 3 cm. Nah, yang ditanya adalah titik A ke B ini. Nah, sehingga kita pakai rumus Pythagoras. Kita pakai rumus Pythagoras yang sudah kita pelajari di mana AP sama dengan AB kuadrat ditambah BB kuadrat. Nah, ini sebenarnya di kuadrat ini langsung akar karena AB-nya sudah tidak ada kuadratnya. AB itu berapa? Kita lihat, cek dulu gambar. AB itu ini ya, 6 cm. Nah, kemudian BKP itu kita cek 3. Jadi ini kita masukkan AB kuadrat ditambah B kuadrat, 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. Kemudian 3 kuadrat itu 9. Sehingga 36 ditambah 9 40. Ini akhir itu akar 45 kan sama dengan 9 kali 5. 9 kali 5 kan sama dengan 40. Kemudian akar 9 itu 3. Ya. Akar 5 tetap akar 5. Sehingga hasilnya 3 akar 5. Ya, itu saja dulu Bapak pertanyaan anak materi Bapak pada hari ini. Nanti akan Bapak share di apa yang materi Bapak. Bapak tidak bisa berlama-lama memberikan materi secara virtual di Bunda ini karena kebetulan ada tamu dari sekolah SMK dari cabang yang hari ini sedang melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran jarak jauh, dan Bapak mohon maaf tidak bisa sampai lama atau sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Bapak akan ambil dari awal seperti yang telah Bapak sampaikan karena pengawas dari Dinas Pendidikan. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan WA Bapak atau nanti WA kelas Indonesia. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
guratan